Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan dari program studi matematika Fakultas Ilmu Aksara Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Yang terhormat kepada Ibu Rahmadania Abarita selaku dosen pengampu mata kuliah analisis regresi. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul pengaruh jumlah kemiskinan dan persentase kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Blitar tahun 2012 sampai 2019, di mana kemiskinan di daerah Blitar masih banyak, apalagi di daerah terpencil yang jauh dari pusat perkotaan. Langsung ke pembahasannya. Pendahuluan di latar belakang saya. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri, dan implikasi masalahnya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia. Artinya, masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian sosial yang bersifat. Artinya, masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda. Walaupun begitu, kadang-kadang kemiskinan sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah suatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan hidup dalam kemiskinan. Meskipun demikian, belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kemiskinan di daerah Blitar sangat kompleks, di mana berbagai pendapatan dan kelayakan hidup itu sangat sekali ada kesenjangannya. Kesadaran akan kemiskinan dirasakan ketika membanding-bandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, karena mereka sendiri tidak sadar akan kemiskinannya. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari sekedar kesejahteraan struktur seperti kehidupan kalori minimum atau garis kemiskinan. Penelitian saya melihat data tersebut melalui web BPS Kabupaten Blitar. Dari data tersebut, penelitian saya ingin meneliti jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar. Penelitian ini mengetahui apakah jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin berpengaruh dalam kesejahteraan kehidupan di Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidak jumlah kemiskinan dan persentase terhadap kemiskinan di daerah Kabupaten Blitar, maka penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Jumlah kemiskinan dan persentase terhadap kemiskinan sebagai variabel bebas atau independen atau disimpulkan dengan X. Jumlah tenaga kerja sebagai variabel terkait independen atau simbol Y. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh jumlah kemiskinan dan persentase kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Blitar. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya gunakan yaitu bagaimana pengaruh jumlah kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Blitar. Kedua, bagaimana pengaruh persentase kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Blitar. Adapun tujuan penelitian saya, yang pertama mengetahui pengaruh jumlah kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Blitar.
Kedua, mengetahui pengaruh persentase kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Blitar. Manfaat penelitian saya, yang pertama, bagi peneliti, manfaat yang bisa diambil bagi peneliti adalah peneliti mampu menerapkan ilmu yang diterapkan ke dalam dunia nyata dan mendapatkan pemahaman mengenai analisis regresi berganda yang membahas tentang pengaruh jumlah kemiskinan dan persentase kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Blitar. Kedua, bagi pembaca, menambah pengetahuan tentang penerapan ilmu analisis regresi berganda. Yang ketiga, bagi jurusan matematika itu sendiri, manfaat yang diharapkan untuk jurusan matematika yaitu untuk menambah bahan sehingga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan wawasan kehidupan atau wawasan keilmuan. Batasan masalah yang saya gunakan yaitu mengambil variabel garis kemiskinan, jumlah kemiskinan, dan persentase penduduk miskin ke Kabupaten Blitar pada tahun 2012 sampai 2019. Kajian pustaka saya, yang pertama, pengertian analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2, sampai Xn dengan variabel independen Y. Bentuk umum analisis Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus sampai dengan plus Bn kali Xn. Keterangan di mana Y adalah variabel terkait atau variabel independen. A adalah konstanta, B1 dan B2 adalah koefisien regresi, X1 dan X2 adalah variabel bebas. Kegunaan analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda akan digunakan bila jumlah variabel di independennya minimal 2. Metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil atau ordinal layers circuit method pada prinsipnya adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi, di mana koefisien regresi A, B1 atau min B2 atau B2 dengan menggunakan persamaan di atas diperlukan perhitungan yang panjang. Pengujian koefisien regresi. Kesalahan baku dalam penafsiran SE. Kesalahpahaman pada penafsiran melibatkan beberapa jauh nilai penduga, yaitu B1, B2 dari nilai sebenarnya, yaitu B1 dan B2 atau disebut parameter populasi, yaitu nilai X atau yang disebut nilai konstan. Disebut nilai variabel bebas. Pengujian hipotesis individual atau parsial T statistik digunakan untuk melihat signifikasi V variabel independen T, di mana X1, X2 sampai Xk. Pengujian hipotesis simultan F statistik digunakan untuk melihat signifikasi variabel independen N, X1, X2 dan sampai Xk secara keseluruhan atau bersama-sama dalam mempengaruhi nilai variabel independen Y. Koefisien determinasi berganda. Koefisien determinasi berganda dilakukan dengan R2, merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linear berganda terhadap suatu data. Koefisien determinasi berganda digunakan untuk 1. Mengukur besarnya kontribusi X1 dan X2 atau variabel independen itu sendiri terhadap variabel Y dalam
hubungannya dengan persamaan garis regresi linear berganda y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. Itu rumusnya untuk mencari koefisien determinasi berganda. Metode penelitian saya, adapun metode penelitian saya yaitu pertama, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder atau ADS. ADS merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Langkah penelitian saya yaitu satu, merupakan merumuskan masalah, kedua, menentukan objek penelitian, ketiga, menentukan metode dan variabel yang digunakan, keempat, mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti, kelima, menyusun data yang diperoleh, keenam, mengkasihkan ke dalam variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependent. 7, menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin dan persentase terhadap persentase penduduk miskin dengan metode analisis berganda. Ke-8, membuat kesimpulan dan saran. Nah, populasi dan sampel. Populasi dan sampel penelitian ini seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini mengumpulkan data dilakukan menurut standar penelitian kuantitatif, yaitu dokumentasi. Data akan diperoleh dan disusun secara objektif. Untuk mencukupi teknik analisis data selanjutnya, melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku dan data dari BPS. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data tahap ini merupakan tahap analisis data untuk menguji hipotesis dan membuat interpretasi data dan hasil penelitian. Untuk kemudian penelitian memutuskan menyusun data-data apa yang akan dilaporkan dan menguraikannya ke dalam kesimpulan yang tepat. Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan kuesioner, sehingga peneliti hanya menganalisis data yang diperoleh dari data BPS. Instrumen penelitian ini menggunakan pencarian web BPS Kabupaten Blitar dan buku berbentuk PDF dengan judul Kabupaten Blitar dalam angka 2020 sebagai sumber data. Selanjutnya, mencari persamaan analisis regresi berganda. Data dengan data Y garis kemiskinan, yaitu variabel terikat. Variabel independennya X1 jumlah kemiskinan dan X2 persentase kemiskinan, di mana X1 jumlah kemiskinan per sejuta manusia. Saya menggunakan 8 banyak data yang saya gunakan sebanyak 8 data, yaitu dari tahun 2012 hingga 2019. Ya, dimana Y1 2020 sampai 2019 ada di PPT ini, X1 nya juga ini datanya, X2 nya juga ini datanya. Ini adalah data yang saya ambil. Tabel yang sudah saya perkalikan dengan menggunakan rumus ini, dimana X1 dikalikan dengan Y menghasilkan data ini, dan jumlahnya bila Y dijumlahkan sebanyak 214134, X1 sebanyak 916, X2 dimana tadi X2 sebagai persen, dimana sebanyak 79,8%, dan hasilnya seperti di PPT di ini. Uji parsial variabel jumlah penduduk miskin terhadap variabel garis kemiskinan. Hipotesis H0.2 B1 sama dengan 0, di mana tidak ada pengaruh jumlah penduduk miskin secara parsial terhadap variabel garis kemiskinan. H0.2 B1 sama bukan di mana 0 bukan sama dengan H0
titik 2 B1 tidak sama dengan 0, di mana ada pengaruh jumlah penduduk miskin sebesar A parsial terhadap variabel garis kemiskinan. Taraf nyata A dan nilai T tabel. Nilai T tabel saya sama dengan T, rumusnya T delta per 2 N min K min 1. N jumlah data saya, K variabel bebas saya, di mana ada jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, sama dengan T 0,025 menghasilkan 5, di mana 2,57058 itu dilihat dari tabel pembantu. Nilai T hitungnya, T hitung dengan rumus B1 min BI per SBI, di mana I sama dengan 0,77. Nilai pengujiannya, di mana min T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel menghasilkan tidak dapat dihitung. H0-nya tidak dapat dihitung. Terus T hitung kurang dari min T tabel, di mana H0 ditolak. Bila T hitungnya lebih dari T tabel, H0-nya ditolak. Ternyata T hitung saya kurang dari T tabel, di mana 0,77 lebih kecil daripada 2,57058, maka H0 tidak dapat ditolak, atau signifikasi lebih besar sama dengan sigma, di mana H0 tidak dapat ditolak. Signifikasi kurang dari sigma sama dengan, di mana H0 ditolak. Ternyata signifikasi lebih dari sigma, di mana yaitu 0,472 lebih besar 0,5, maka H0 tidak dapat ditolak. Kesimpulan dari ini, pada tingkat signifikasi 5%, variabel jumlah kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh signifikasi terhadap variabel garis kemiskinan. Uji parsial variabel persentase kemiskinan terhadap variabel kemiskinan garis kemiskinan. Hipotesis, di mana H0 dan B2 sama dengan 0, di mana tidak ada pengaruh persentase kemiskinan secara parsial terhadap variabel garis kemiskinan. A0 sama titik 2 B2 tidak sama dengan 0, ada pengaruh persentase kemiskinan garis parsial terhadap variabel garis kemiskinan. Taraf nyata A dan nilai T tabel, di mana dirumuskan T A per 2 T dalam kurung sigma per 2 N min K min 1. T-nya menghasilkan 0,025 titik 5 dan menggunakan tabel membantu menghasilkan 2,57058, di mana sigma sama dengan 0,05. T hitungnya dengan rumus yang sama tadi menghasilkan min 1,144. Nilai pengujiannya, nilai pengujian T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, di mana HO tidak dapat ditolak bila kurang dari T tabel. Bila T hitung kurang dari min T tabel, H0 ditolak. Bila T hitung lebih dari T tabel, H0 ditolak. Ternyata T hitung saya T hitung kurang dari sama dengan T tabel, di mana min 1,1442 lebih kecil sama dengan 2,57058, maka H0 tidak dapat ditolak, atau signifikasinya lebih besar. Bila lebih besar daripada sigma, H0 tidak dapat ditolak. Bila signifikasi lebih kurang dari sigma, H0 ditolak. Ternyata signifikasi saya lebih besar daripada sigma, yaitu 0,304 lebih besar 0,5, maka H0 tidak dapat ditolak. Maka kesimpulannya sama dengan T hitung saya tadi, pengaruh persentase kemiskinan secara parsial tidak pengaruh signifikasi terhadap variabel garis kemiskinan. Hasil SPSS ini menjelaskan dari data-data di atas tadi, di mana hasil SPSS ini, dari hasil SPSS diperoleh hanya konstan Y-nya, nilai konstan Y-nya 641649,25, dan jumlah penduduk miskin X1-nya 12195,085, X2-nya persentase penduduk miskin min 177,385, di mana jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan nilai konstan ditambah X1 ditambah
X2 menghasilkan. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa rata-rata garis kemiskinan tanpa dipengaruhi variabel apapun adalah sebesar 649,25%. Sedangkan jika dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin, jika penduduk miskin jumlahnya bertambah 1 juta, maka garis kemiskinan akan naik sebesar 12159,085 per rupiah atau per kapita per bulan. Jika persentase penduduk miskin bertambah 1%, maka garis kemiskinan akan menurun sebesar 177.385,502 rupiah per kapita. Hasil SPSS ini garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan pengujian hipotesis pertama H1 diketahui nilai untuk pengaruh X1 terhadap Y sama dengan sebesar 0,472 lebih besar daripada 0,05, dan nilai T hitung 0,77 kurang dari T tebal, di mana 2,7058, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 tidak diterima, yang berarti T terdapat pengaruh variabel jumlah penduduk ke miskin ke X1 terhadap garis miskin Y. Pengujian hipotesis kedua H2 diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,304, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung min 1,144 kurang dari T tabel 2 57058, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 tidak diterima, yang berarti tidak dapat pengaruh variabel persentase kemiskinan X2 terhadap garis kemiskinan. Pengujian hipotesis simultan atau persamaan uji F statistik. H0 titik 2 B1 sama dengan B2 sama dengan 0, di mana jumlah kemiskinan dan persentase kemiskinan secara bersama-sama tidak mempengaruhi garis kemiskinan, di mana di sini pengujian hipotesis simultan atau persamaan atau uji F ini di mana X1 dan X2 digabungkan. Untuk H sigma titik 2 B1 bukan sama dengan B2 bukan sama dengan 0, jumlah kemiskinan dan persentase kemiskinan secara bersama-sama mempengaruhi garis kemiskinan. Taraf nyata A dan nilai F tabelnya F K, di mana K merupakan variabel yang saya jumlah variabel yang saya teliti, N min K, di mana 2,6 menghasilkan 5,14, di mana 5,14 dicari dengan menggunakan tabel pembantu. Nilai hitungnya F hitungnya 22,287. Kriteria pengujian F hitung kurang dari F tabel menghasilkan tidak dapat ditolak. F hitungnya lebih dari F tabel ditolak. Ternyata F hitungnya lebih besar daripada F tabel, di mana 22,287 lebih besar 5,14. Jadi H0-nya ditolak, atau signifikasinya lebih besar. Sigma H0 tidak dapat ditolak bila sigmanya kurang dari signifikasinya kurang dari sama dengan bila sigmanya kurang dari sigma sama dengan H0-nya ditolak. Ternyata signifikasi kurang dari sigma, di mana 0,003 lebih kecil daripada 0,05. H0 ditolak. Pembuatan kesimpulannya yaitu pada tingkat signifikasi 5% jumlah kemiskinan dan persentase kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikasi terhadap variabel garis kemiskinan. Koefisien determinan berganda, di mana R2-nya menghasilkan 0,899 dengan rumus B1 dan begitu seterusnya. Pengaruh variabel unit usaha dan nilai I produksi secara simultan terhadap V variabel Y sebesar 89,9%. Ini merupakan hasil SPSS saya. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sebesar 0,03 kurang dari 0,5 dan dinilai F hitungnya. Jadi hasil SPSS dengan hasil penghitungan manual saya tadi, kesimpulannya diterima, berarti sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel jumlah penduduk miskin dan variabel persentase penduduk miskin secara simultan terhadap garis kemiskinan. Jadi bila di variabel X1 dan variabel X2 disatukan, sangat berpengaruh terhadap garis kemiskinan. Ini hasil SPSS mode summary. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R, yang dimana sudah saya jelaskan di slide sebelumnya.
dengan perhitungan manual saya sama dengan hasil SPSS saya, di mana ia adalah sebesar hasil semutannya sebesar 89,9%. Kesimpulan dari penelitian saya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada variabel jumlah penduduk kemiskinan tidak berpengaruh parsial atau uji T-nya tidak ada pengaruh terhadap variabel garis kemiskinan. Begitu juga dengan variabel persentase kemiskinan juga tidak berpengaruh parsial terhadap variabel garis kemiskinan. Karena pada variabel unit usaha 0,472 lebih besar daripada 0,05 dan nilai hitungnya 0,77 lebih kecil daripada T tabel 2,570058. Untuk variabel persentase kemiskinan 0,304 lebih besar 0,505 dan nilai T hitungnya min 1,1474 kurang dari T tabel, di mana T tabel 2,57058 dan H0 untuk semua variabel tersebut diterima, yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Bila diuji F secara bersama-sama, variabel jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan berpengaruh terhadap variabel garis kemiskinan, di mana X1 dan X2 digabungkan berpengaruh terhadap Y, di mana signifikasi pada uji F 0,003 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 22,287 lebih besar F tabel 5,14 HO diterima. Berdasarkan di atas diketahui nilai R square. Nah, hasil ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y variabel sebesar 89,9%. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.